Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo kita hidup sehat pemirsa, karena dengan kesehatan optimal kita bisa menikmati hidup ini. Namun kalau apabila saat ini Anda sedang menghadapi satu jenis penyakit, belum ada solusinya, susah sembuhnya pemirsa. Nah, saya tawarkan nih, salah satu solusinya adalah menjadi narasumber kami di Go Healthy. Anda bisa datang di sini, cerita bagaimana pengalaman Anda, dan Anda bisa dapat solusi langsung dari praktisi kesehatan. Caranya adalah silakan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui email di bawah ini, oke? Nah pemirsa, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis yang dapat berdampak serius pada kesehatan seseorang jika tidak dikelola dengan baik. Berdampak pada serangan jantung. Hari ini kita akan membahas cerita narasumber Bapak Limbong, salah satu contoh nyata gaya hidup yang kurang sehat berkontribusi pada lonjakan tekanan darahnya. Dan pada akhirnya berujung pada operasi bypass karena banyak sumbatan di pembuluh darah di jantungnya. Tapi kesehatannya kini kembali meningkat pemirsa setelah take action menggunakan teknologi laser. Nah, apa saja manfaatnya nanti kita akan bahas. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan hari ini. Ada Mas Boy Abidin dan Mas Nurman. Apa kabar? Salam sehat? Sehat. Bapak Limbong, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Sehat ya? Ya. Pak, kita main dulu ya sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh ya? Siap. Ini ada benar atau salah. Pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Bunyinya begini, makan belimbing, Pak, suka makan belimbing kan Pak? Suka. Nah, makan belimbing bisa sembuhkan hipertensi, benar atau salah Pak? Menurut aku benar. Hipertensinya sembuh nggak? Ya mungkin mengurangi lah minimal. Mengurangi, tapi di sini sembuhkan hipertensi Pak, benar atau salah? Oh, salah, kalau sembuh nggak Berarti mungkin. salah ya? Iya. Ya, jadi jawaban Bapak ini tepat sekali. Yes. Ya, yang namanya hipertensi ini sampai detik ini memang belum bisa disembuhkan, tapi bisa kita kendalikan. Nah, belimbing ini memang dia mengandung banyak akan kalium. Kalium ini sendiri ini bisa melebarkan pembuluh darah kita sehingga pembuluh darah kita melebar dan tekanan darah kita akan terkendali. Tapi pada dasarnya dengan mengkonsumsi belimbing saja ini tidak cukup untuk mengendalikan tekanan darah kita. Kita tetap perlu mengkonsumsi obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter, dibantu dengan konsumsi buah-buahan yang tinggi kalium, salah satunya belimbing, dan pastikan pakai teknologi laser untuk menyempurnakan kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Sekali lagi, bahwa yang namanya buah belimbing ini belum bisa menyembuhkan yang namanya hipertensi. Sekali lagi, makan belimbing bisa sembuhkan hipertensi. Pernyataan ini adalah salah. Oke, ini dia pernyataan yang kedua. Nafas terasa pendek pertanda penyakit jantung. Benar atau salah Pak Limbong? Benar. Benar. Kenapa Ya. benar Pak? Karena oksigen ke otak itu udah terhambat. Jadi jawaban Pak Limbong betul sekali. Jadi sebenarnya kan masalahnya jantung ini kan dia memompa darah. Ya, Betul. dalam darah itu ada komponen oksigennya. Iya. Dan kalau jantungnya itu punya masalah, dia tidak bisa memompa dengan baik, maka tubuh kurang oksigen. Iya. Kurang oksigen akan menyebabkan sesak nafas. Sesak, ya, karena betul. tubuh itu kebutuhan oksigennya tidak tercukupi. Iya. Sehingga dia berusaha atau paru-paru berusaha untuk bernafas lebih kuat Betul. lagi, lebih cepat lagi untuk mendapat oksigen sebanyak mungkin. Iya. Jadi memang rasa nafas pendek itu karena penyakit jantung benar. Tapi walaupun memang tidak satu-satunya ya nafas pendek itu disebabkan oleh Salah jantung. satu. Bisa juga ada masalah di paru-parunya. Atau mungkin ada kecekik atau ada sesuatu yang lain, itu juga nafas kita jadi habis berolahraga juga itu juga menjadi nafas kita menjadi pendek karena kebutuhan oksigen yang lebih banyak lagi daripada yang sudah ada dalam tubuhnya. Iya, Mas. Jadi kalau pernyataan ini sih kalau nafas terasa pendek pertanda penyakit jantung ini benar. Nafas terasa pendek pertanda penyakit jantung. Pernyataan ini benar. Pak Limbong benar dua. Keren banget. Pak, kita pengen dengar bagaimana cerita Bapak. Tentunya pemirsa juga menarik nih pemirsa. Bagaimana kondisi dari serangan jantung. Jantungnya sudah di bypass, tapi kondisinya makin sehat dengan teknologi laser. Mari kita lihat kisah beliau. Parisma Limbong. Ia merasa sangat bersyukur, sudah jauh lebih sehat pasca mengalami penyakit jantung. Masalah jantungnya ini diduga disebabkan oleh tekanan darahnya yang tinggi. Pasalnya, sejak 5 tahun lalu, Limbong sudah sadar bahwa dirinya mengidap hipertensi. Namun saat itu, ia belum mengatur hipertensinya dengan benar, dan pola makannya pun belum diatur secara lebih sehat. Tepatnya pada tahun 2020, Limbong tiba-tiba menjadi lebih merasa lelah. Nafasnya terasa pendek setiap kali melakukan aktivitas fisik, dan ketika dicek oleh dokter, ternyata sudah ada 3 sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Dan ia pun disarankan untuk melakukan operasi bypass. Setelah berbagai kejadian tersebut, kini Limbong sudah lebih memperhatikan pola hidupnya, dan ia pun menggunakan teknologi laser. Alhasil, berbagai keluhan yang dulu dirasakan sudah jauh membaik.
Wah, keren banget pemirsa. Jadi kita bisa lihat bahwa jangan kita tunggu sampai dada kita tulangnya dibelah. Sampai kita harus di-bypass baru kita pakai teknologi laser pemirsa. Kita jaga kesehatan kita terutama jantung cuma satu loh. Dan kerjanya berat banget. Oleh karena itu mari kita jaga kesehatan kita dan juga kita pakai teknologi laser menyempurnakan pola hidup sehat kita. Bapak Limbong, bypass itu bagaimana prosesnya karena Bapak sudah mengalami di situ. Dan juga bagaimana gejala-gejala awalnya. Mungkin ada sesak nafas, rasa yang tidak enak atau bagaimana? Ya pertama, kalau penyakit jantung itu seperti yang kita bilang tadi itu, ya napas pendek, mudah lelah, terus sirkulasi udara ke otak udah tersumbat, sehingga aktivitas kita akan terganggu. Lebih cepat capek ya Pak? Betul ya. Tapi Pak, namanya divonis, dokter bilang bypass. Iya. Itu bisa menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Pasti. Waktu itu Bapak sendiri, perasaannya bagaimana waktu divonis seperti begitu? Saya waktu itu memang kaget. Artinya kebetulan saya single parent, waduh gimana ini nanti anak-anak. Orang anak lagi, Empat Pak. orang anak. Saya pikir bayangan saya, wah ini udah akan berakhir ini hidup saya. Begitu. Karena memang saya waktu itu udah pusing benar-benar gitu. Tapi dengan adanya anak ini, saya termotivasi gitu. Wah saya harus kuat. Dan saya berdoa gitu kan. Pasti Tuhan menolong saya. Dan doa saya itu berdoa habis operasi sampai di pemulihan itu selalu doa saya. Tuhan tahu bahwa saya adalah single parent. Saya akan menjaga anak-anak ini yang kamu kasih kepada saya. Saya harus kuat. Itu selalu doa saya pada saat itu gitu. Ya puji Tuhan, nggak lama saya di situ langsung bisa pulang gitu. Waktu itu karena aktivitas saya habis operasi kan di rumah dan selalu nonton ini Go Healthy ini. Saya termotivasi. Wah, ini kayaknya ilmiah banget ini. Teknologi lasernya. Teknologi laser ini pikiran saya. Wah, pasti saya cobalah, saya beli gitu, saya suruh anak saya. Nah puji Tuhan setelah saya pakai itu ya enak gitu kan. Pada waktu itu habis operasi susah tidur. Dan kebetulan tangan saya kiri ini dulu nggak bisa diangkat. Oh, itu gitu. Setelah operasi Pak? Setelah operasi gitu. Oh sudah sekarang bisa Pak. Bisa, keren. Gitu. Jadi pakai baju pun saya dulu harus dibantu. Harus dibantu gitu. Ya puji Tuhan dengan adanya teknologi laser ini ya saya sekarang ya begini juga bisa. Mantap Pak. Oke Pak, setelah menggunakan teknologi laser Pak, dulunya kan nafas terasa pendek. Sesak, sekarang bagaimana? Sekarang udah enak aja Pak. Udah enak? Iya. Kalau misalnya naik tangga gitu, sesak nggak Pak? Enggak. Pak, tekanan darahnya dulu tinggi banget Pak. Apalagi waktu dioperasi ya. Sekarang bagaimana Pak? Sekarang di 130-an. Minum obat saat ini Pak? Masih. Dengan rutin? Iya, betul. Oke, kondisi tidurnya bagaimana kualitasnya? Lumayan baik Pak. Oke, kolesterol bagaimana Pak? Baik. Gula darah? Baik. Pola makan bagaimana Pak? Udah semakin baik. Bagaimana Bapak bisa menyeimbangkan antara penggunaan teknologi laser dengan bekerja Pak? Dipakainya kapan waktunya? Saya pagi, jam 5 pagi saya udah pakai. Terus saya jalan di sekitar rumah lah ya, sekitar 30 menit. Baru beraktivitas pekerjaan. Lalu malam nanti habis makan jam-jam 6, jam 7 saya pakai lagi sebelum tidur. Itu Bapak sendiri Pak Limbong sendiri ya, yang namanya kita sudah melakukan operasi bypass, maka kita sudah dikasih kesehatan seperti sebelum kita mengalami serangan jantung itu sendiri. Karena pada dasarnya sekarang ini berarti yang namanya pembuluh darahnya ini sudah ada bypassnya, sudah dia langsung ke aksesnya. Dengan begitu yang namanya jantungnya berarti sudah bisa nih melakukan kegiatan olahraga lagi. Nah pada dasarnya yang harus dilakukan oleh Pak Limbong sendiri saat ini adalah menjaga kondisi agar pembuluh darah dan kualitas darahnya tetap dalam keadaan baik. Jangan balik lagi Pak ke seperti semula kemarin Nah jadi untuk pemirsa di rumah ini adalah yang harus dicontoh. Kalau sudah ada penyumbatan pembuluh darah, sudah ada gejala-gejala ke arah sana, misalkan kolesterolnya tinggi atau gula darah yang tinggi, dari sekarang kita take action, kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita pakai laser, jadikan laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Poin hari ini ya yang saya tangkap dari apa yang diceritakan oleh Pak Limbong tadi adalah kita bicara masalah pembuluh darah. Ya terutama pembuluh darah di jantung. Jadi pemirsa mesti paham betul bahwa jantung kita ini bisa bekerja, berfungsi dengan baik. Dia ada yang memberi makan, ada yang mensuplai darah ke sana. Jadi pembuluh darahnya itu harus bagus. Jadi pemirsa kalau ada masalah, ada sumbatan banyak di pembuluh darah
darah jantung Anda dan dokter menyarankan bypass, ini merupakan suatu keharusan. Jadi Anda harus melakukan itu dan setelah itu ini yang penting harus ada jaga ya. Jadi harus ada jaga kualitas darah di jantung terutama supaya tetap baik. Jadi terima kasihlah pada dokter, pada rumah sakit yang sudah membantu Anda, termasuk Sang Pencipta yang sudah memberikan Bapak kesempatan hidup yang kedua. Pak. Ya. Nah sekarang biar tidak ada sumbatan lagi, maka kita cegah nih ya, lakukan 4 pilar pola hidup sehat, kemudian ikuti saran dokter dan juga gunakan teknologi laser. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Dokter laser alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sudah sadar belum bahwa ternyata hidup sehat itu penting sekali. Kesehatan itu mahal sekali dan kita bisa mulai dengan apa yang kita makan. Salah satu tips yang mau kita berikan kepada Anda adalah mengenai teh. Nah ini dia, tahukah Anda mengapa kita harus menghindari mengkonsumsi teh terutama setelah makan? Mohon dijelaskan Mas Surman. Jadi di dalam suatu kandungan yang namanya teh ini terdapat beberapa jenis kandungan ya, nutrisinya. Yang pertama itu adalah asam fitat. Asam fitat ini sendiri jika kita konsumsi secara berlebihan, terutama setelah kita mengkonsumsi makanan yang biasa kita konsumsi, maka asam fitat ini akan menghambat penyerapan magnesium, zinc, bahkan zat besi dari makanan kita sendiri. Makanya pada orang yang suka mengkonsumsi teh setelah makan, maka kandungan nutrisinya akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan zat besi atau bisa terjadi yang namanya anemia. Kemudian kedua, zat yang namanya tanin yang terkandung di dalam daun teh sendiri ini bisa menyebabkan yang namanya konstipasi atau perutnya seperti kurang untuk mengeluarkan zat-zat yang bersifat sebagai kotoran sehingga menyebabkan orangnya menjadi kembung, kemudian perasaan tidak enak pada perutnya. Dan satu lagi, yang namanya teh ini dia ada asam oksalat di dalamnya, sesuatu yang bersifat asam yang nantinya akan bisa meningkatkan kadar asam lambung di dalam lambung kita sehingga bisa menyebabkan perut kita merasa seperti atau seperti kembung. Dengan kita mengkonsumsi teh sebelum kita mengkonsumsi makanan, maka zat-zat tersebut tadi tidak bisa kita serap oleh tubuh kita. Dan yang pastinya kalau kita mau konsumsi teh, pastikan teh yang kita konsumsi tidak dalam keadaan manis atau ditambahkan gula secara berlebihan. Jadi memang harus ada kiatnya nih Mas Edwin ya. Ya, dan ini saya menambahkan ya, kenapa untuk para ibu hamil terutama ya, biasanya dokter menyarankan untuk tidak mengkonsumsi tablet zat besi atau tablet darah-darah bersamaan dengan air teh. Teh. Karena tadi kan ada asam fitat, dia akan menghambat penyerapan dari zat besi tadi. Ya, sehingga tujuan kita mau meningkatkan HB, menjaga kadar HB ibu hamil supaya tetap bagus, ini akan juga tidak optimal kalau dia mengkonsumsi dengan air putih, dengan teh. Jadi sebaiknya mengkonsumsinya dengan air putih saja. Ngomong-ngomong, Pak, makan ada es teh manisnya nggak selalu? Enggak. Kopi bagaimana Pak? Kopi manis? Kopi manis dulu ya. Nah, namanya penyakit jantung, ini erat hubungannya dengan apa yang kita makan. Betul. Dulu makannya seperti apa Pak? Saya memang dulu nggak teratur. Makanan apa biasanya? Ya biasanya ada kikil, yang enak-enak lah ya. Jeroan. Jeroan gitu. Makanan bersantan Pak? Iya. Hajar juga? Betul. Nasi tambah Pak? Ya. Mie dimakan? Mie juga dimakan. Roti makan Pak? Makan semua. Karbohidrat semuanya. Betul. Ya? Olahraganya bagaimana? Kurang. Dengan semua pola hidup begitu, sekarang yang mau saya tanyakan, Bapak kapok nggak sudah di bypass? Betul. Mau di bypass lagi nggak Pak? Nggak. Berarti sudah pakai teknologi laser supaya menjaga. Betul. Supaya tidak terjadi lagi pengalaman itu, benar nggak Pak? Paling berkesan dalam kehidupan Bapak selama Bapak pakai itu apa? Ya itu yang aku bilang tadi, itu hidup lebih fresh, saya bisa tidur. Terus waktu itu tangan saya yang
agak kaku itu sekarang udah nggak ada masalah lagi. Oke, oke. Setelah saya memakai teknologi laser ini gitu. Oke. Di situ juga ada namanya intranasal yang dimasukkan ke rongga hidung. Bapak pakai juga nggak? Pakai. Nah, efeknya apa yang Bapak rasakan? Berpikir lebih jernih, Betul. tidur menjadi lebih terbantukan. Apa yang dirasakan di pagi hari, Pak? Segar. Segar. Oke. Sehat. Sehat ya. Tapi Ya. seandainya nih Pak ya, Iya. Bapak saat ini sehat walafiat, Ya, tidak seandainya, ada Pak. permasalahan pada jantungnya, Bapak tetap mau menggunakan teknologi laser sebagai pencegahan tidak? Tentu pakai, karena saya udah selalu nonton ya, ilmiah semua yang dipaparkan oleh narasumber itu, ya tentu saya pakai. Tensi tadi Bapak bilang bagaimana hasilnya? Sekarang? Bagus. Bagus. Pola makan sudah berubah sejauh mana Pak saat ini? Oh, saya udah teratur banget. Teraturnya bagaimana nih Pak? Ya makannya nggak sembarangan lagi, nggak kayak dulu lagi gitu. Sayur-sayuran dan buah-buahan Ya. bagaimana Pak? Itu saya konsumsi semua. Ajakin pemirsa nih, supaya pemirsa masih bandel-bandel, yang nantinya mungkin bypass juga Pak. Saat Jangan ini tuh pakai teknologi laser juga Pak. Ingetin mereka Pak ya, boleh ya Pak? Silakan Pak. Teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, saya sarankan, saya anjurkan, pakailah teknologi laser supaya hidup kita itu lebih bagus. Karena ketika darah kita bagus, tentu kesehatan kita akan meningkat. Saya sendiri udah operasi bypass, dan setelah saya pakai teknologi laser ini, hidup saya lebih segar, aktivitas saya bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan ini, marilah kita semua sedini mungkin pakailah teknologi laser untuk kesehatan yang lebih bagus ke depan. Ini adalah contoh yang baik bagi pemirsa di rumah bahwa yang namanya suatu kesehatan kita ini memang harus kita upayakan. Upayanya apa saja? Dengarkan baik-baik dari Pak Limbong tadi. Makan harus sudah mulai dijaga, olahraga harus sudah mulai dilakukan, kemudian istirahat sudah mulai cukup. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita di masa lalu. Merokok hentikan, bahkan kalau bisa kita tambahkan olahraga kita lebih optimal lagi. Dan yang pastinya kita pakai teknologi laser untuk membantu melancarkan aliran darah kita yang sudah tersumbat akibat sumbatan dari pembuluh darah yang namanya kolesterol dan juga gula darah yang tinggi. Jadi teknologi laser ini nanti akan digunakan di pergelangan tangan kita, sehingga nanti pergelangan tangan kita ini kan ada dua pembuluh darah besar nih. Kedua pembuluh darah inilah yang nanti akan disinari oleh teknologi laser, sehingga kedua pembuluh darah ini akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Meskipun kita pakai di pergelangan tangan kita, tapi nitric oxide ini nanti akan beredar ke seluruh tubuh kita dan akan berefek melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh kita. Yang pastinya teknologi laser ini juga membantu untuk menstimulus titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Di sini terdapat yang namanya titik akupuntur, ada PC6, PC7, HT4, 567, yang kesemuanya ini jika distimulus dengan benar dengan teknologi laser yang benar, maka bisa menjaga kondisi jantung, pembuluh darah, dan kualitas darah kita. Selain itu, tadi Pak Limbong juga sudah bilang bahwa ada ekstensinya. Ini dipakai di rongga hidung kita. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Tapi ada efek-efek yang dia bisa menenangkan, kemudian meringankan gejala-gejala nyeri kepala, bahkan bisa meredakan gejala-gejala sinusitis, migrain, dan juga vertigo. Dengan kita rajin menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan intranasal, dengan begitu kita melancarkan aliran darah, dan pastikan pemirsa di rumah juga menggunakan teknologi laser sama seperti yang dipakai oleh Pak Limbong. Jadi teknologi laser yang digunakan ini punya 3 sinar warna. Ya, ada laser merah, ada sinar biru, dan juga ada sinar kuning. Teknologi laser yang digunakan khusus untuk kualitas darah ini, dia akan tadi menguraikan adanya gumpalan-gumpalan darah atau yang disebut dengan trombus yang ada pada pembuluh darah kita. Supaya menjadi lebih cair darahnya, kemudian dia bisa mengaliri ke seluruh aliran di dalam tubuh kita. Ya, termasuk ke jantung, ke otak, ke ginjal, dan organ-organ vital lainnya. Dan kemudian dia mencegah supaya tidak bergumpal kembali. Jadi harapannya nih, sel-sel tubuh kita bisa bekerja bermetabolisme baik karena mendapat suplai darah yang cukup. Ya, jadi tadi Pak Limbong kan ada masalah dengan jantungnya. Pembuluh darah jantung bermasalah, jadi ada sesak nafas, ada nyeri, dan kemudian harus dilakukan tindakan bypass. Nah, teknologi laser ini juga menjaga supaya kualitas dinding pembuluh darahnya baik. Dia akan menghasilkan namanya nitric oxide, ya, suatu zat
yang memang ada dalam tubuh kita, tapi dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan bertambahnya usia, dengan lingkungan yang tidak sehat, ini akan menurun kadar nitric oxide-nya, dan ini akan menyebabkan dinding pembuluh darah kita menjadi kaku. Ya, dengan itu teknologi laser akan membuat menjadi lebih elastis lagi, lebih lentur, dan pembuluh darah yang elastis lentur ini akan membuat tekanan darah kita akan menjadi terkendali. Dan kemudian yang menariknya lagi, dengan teknologi laser ini juga akan mengaktifkan metabolisme dalam tubuh kita. Dia akan meningkatkan tadi kerja dari mitokondria. Jadi itu satu bagian dari sel di tubuh kita, ya, karena tubuh kita terdiri dari jutaan sel, dan itu dia akan lebih aktif lagi untuk memanfaatkan karbohidrat, kolesterol yang ada dalam darah kita untuk diubah menjadi energi. Sehingga dengan penggunaan teknologi laser, dengan metabolisme yang lebih baik lagi, dengan kerja mitokondria lebih baik lagi, ini akan membuat kita lebih segar, lebih berenergi. Gunakan teknologi laser untuk pencegahan supaya Anda sehat selalu dan juga Anda bisa terhindar dari komplikasi. Itu dia penjelasannya pemirsa, jadi sekarang Anda bisa mengerti mengenai teknologi laser ini. Dan untuk meyakinkan Anda, ini ada anggota masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser. Hasilnya bagaimana? Mari kita lihat sama-sama, ini cerita mereka. Rata-rata average kolesterol saya hampir 400. Lalu tensi saya juga cukup tinggi, hampir rata-rata 150. Saya pernah bypass di usia 35 termuda dan juga pasang 2 stent untuk covering 6 pembuluh darah yang tersumbat. Alhamdulillah di usia saya terakhir ini ya saya merasakan sekali manfaat dari teknologi laser. Yang biasa kadar kolesterol saya di atas 400, saat ini saya 280. Tensi saya cukup bagus, normal 120/70. Lalu gula saya dari tadinya 230-an sampai 250, sekarang 112. Jadi terasa betul, ya mungkin ini adalah Allah yang memberikan lewat teknologi laser. Itu dia pemirsa, tunggu apa lagi? Mau dibedah dulu bypass baru pakai teknologi laser? Aduh, jangan sampai deh pemirsa. Mari kita take action sekarang juga. Bagi Anda masih muda juga, mari kita pakai sejak muda supaya penyakit ini tidak datang ke dalam kehidupan kita. Mari kita lihat riwayat kesehatan dari Bapak Limbong sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Pak Limbong, kita lihat ya, ini kondisi Bapak nih. Dulunya begini nih Pak. Hipertensi menjadi sumber utamanya. Tekanan darah sistolik mencapai 150. Alami penyakit jantung, ada 3 sumbatan di pembuluh darah. Sumbatannya berapa persen aja Pak? 95, 75, sama 55. Sudah operasi bypass jantung, pengalaman yang tidak mau diulangi lagi. Betul Pak. Pemirsa, bedanya setelah menggunakan teknologi laser, ini dia. Tekanan darah sistolik paling tinggi 130. Nah ini satu ya. Keluhan nafas pendek sudah menghilang, bener Pak, menghilang, bener-bener nggak ada? Nggak ada lagi. Wih, mantap. Dan badan terasa lebih bugar, nggak cuma itu, kelihatan awet muda, ya, kelihatan 35-an lah. Harapannya ke depannya apa Pak? Supaya sehat terus. Pak, anak-anak 4, kira-kira kalimat apa yang Bapak mau ucapkan kepada mereka? Kepada anakku yang 4, Eva, Arnold, Irma, dan Sahala, tetaplah berjuang dan berdoa kepada Tuhan supaya jadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Terima kasih. Ayo pemirsa, solusi demi solusi sudah kami berikan. Saatnya take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi. Harapan kami adalah dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomol. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya.
Ayo, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.